Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpengawal tora we akun YouTube no kambagi guna gola itu ini abalo kafe nano sabangkahi we akun YouTube ini menano wambavuna no hali gara dopo guru wambavuna ma itu. Nah, ane pahala ini ya novena ini ya tolpakumu taka ando abaloe abaloe gole itu ini pidahe do puguro pembabuna nakano hali saketuhano padamo live streaming pembabuna naga pidahe do puguro pembabuna melatem vevuna nasi vula velivu nasi vula pogao pembabuna mitingke pembabuna saketuhano umandemu minano hali sepaliha taka ampa itu ini nulangka do feti ke wambavuna ve mainggam ve campo pakai wamba malau. Nah dia nomo humede nampa itu setengah matem do peguru wambavuna do feti ke wambavuna pero lampu nulang kamu dua. Nah kalau itu ini abalo kafe nano sabang kantom ini kaku tantom ini susahkah belajar bahasa Muna? Nah, novena kapugura babuna nya dihanomo pogau wampa malau do mudago do fahamwe. Jadi pertanyaannya, susahkah belajar bahasa Muna? Kalau kita mencari referensi di YouTube ataupun di Google memang agak sulit, tetapi bisa juga kita belajar itu dengan menghafalkan kalimat-kalimat sehari-hari, ucapan sehari-hari. Saya lengkapi nanti dengan teks di bagian bawah ini atau di samping nanti bisa dilihat, tapi kemungkinan di bawah ini. Jadi dengan melafalkan atau menghafalkan kalimat sehari-hari yang sering kita tanyakan ataupun yang sering kita ucapkan. Misalnya okumala nihamai. Okumala nihamai artinya hendak kemana? Hendak pergi kemana? Mau pergi kemana? Atau mau kemana? Nah, jadi okumala nihamai. Nah, kalimat-kalimat ini sering kita ucapkan sehari-hari. Dan memang di berbagai bahasa kalau kita mau belajar, pastinya yang kita hafalkan dulu adalah kalimat yang sering kita ucapkan sehari-hari. Itu lebih mudah. Dan selanjutnya tinggal kita memperkaya kosakata, kata-kata selanjutnya. Tambahan lagi kalimat misalnya omai go nehamai, dari mana? Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa cara sederhana untuk belajar bahasa Muna, cukup hafalkan satu kata utama dari dua pertanyaan tadi. Cukup hafalkan dulu. Misalnya, okumala nehamai terdiri dari dua suku kata, okumala dan nehamai. Okumala itu menunjuk orang. Anda hendak, Anda akan jalan, Anda akan kemana? Nehamai ini artinya kemana? Nah, dua suku kata ini kalau kita artikan terpisah, terdiri dari kata kala atau jalan dan hamai, mana. Nah, ditambah dengan o, kumala, o, awalan o berarti menunjuk orang. Nah, seseorang yang kita ajak berkomunikasi atau yang ada di depan kita. O kumala asal kata kala atau jalan. Nah, sementara nihamai asal kata hamai, mana. Nah, nihamai itu menunjuk tujuan, di mana, hendak kemana kita akan tuju. Nah, sebenarnya cara sederhana adalah dengan menghafalkan satu kata yang umum. Misalnya kita hafalkan nehamai, misalnya satu kata nehamai. Satu kata nehamai ini ketika kita perkaya dengan kata-kata lain, misalnya kata
benda itu kita sudah bisa melafalkan sangat banyak kalimat atau pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, nehamai kita tambah dengan sapatuku. Sapatuku artinya sepatuku. Kalau kita gabung dua kata ini, nehamai sapatuku, artinya di mana sepatuku. Kita tambah kata benda berikutnya lagi, boku. Boku atau buku. Jadi kita tambah lagi, nehamai bokuku. Bokuku. Nehamai bokuku. Di mana bukuku? Nah, ada satu yang perlu kita pahami juga, bahwa di bahasa Muna ada namanya awalan. Ketika kita tambah dengan awalan atau akhiran, maka dia bisa berubah arti tetapi bukan pokok arti utamanya. Misalnya tadi sapatuku. Sapatu itu terdiri dari kata sapatu. Nah, penambahan kata sapatuku menunjuk dirinya sendiri, bahwa sepatu saya, sapatuku, sapatuku. Jadi menunjuk dirinya sendiri dengan penambahan akhiran ku, sapatuku. Jadi misalnya lagi selanjutnya bokuku tadi. Bokuku asal kata boku, artinya buku. Ketika kita tambah ku, maka menunjuk bahwa buku saya, bukuku, buku aku, atau buku saya. Ketika kita menambah akhiran ku, apakah berlaku akhiran ku terhadap semua kata benda untuk menunjukkan bahwa benda tersebut adalah milik kita? Jawabannya iya. Iya. Misalnya, bajuku, baju saya, HP-ku, HP saya atau HP milik saya, pulpeniku atau ballpoint saya. Pulpeniku adalah pulpen saya. Jadi penambahan kata akhiran ku itu menunjuk bahwa milik dia. Barang tersebut milik dia. Nah, ada satu yang unik kalau kita belajar bahasa Muna. Ketika dua kalimat ini, nehamai sapatuku, nehamai bokuku, nehamai bajuku, di mana bajuku, nehamai HP-ku, di mana HP-ku, nehamai pulpeniku, di mana pulpenku. Ketika kita balik misalnya, sapatuku nehamai, bokuku nehamai, bajuku nehamai, HP-ku nehamai, pulpeniku nehamai. Ketika kita balik itu tidak merubah arti atau tidak merubah makna. Misalnya, nehamai sapatuku, kalau kita melihat arti yang sebenarnya adalah di mana sepatuku. Tetapi kalau dibalik menjadi sapatuku nehamai, nah sama saja. Sepatuku di mana? Nehamai sapatuku. Sapatuku nehamai. Nah, yang berbeda hanya dialeknya atau irama cara kita mengucapkannya. Misalnya, kalau kita mengawali dengan nehamai atau kata pertanyaan, kata tanya tadi, nehamai sapatuku, dialeknya seperti ini. Nehamai bokuku, nehamai batuku, nehamai pulpeniku. Nah, tapi kalau kita balik, ini iramanya akan berbeda lagi. Sapatuku nehamai, bokuku nehamai, baduku nehamai, pulpeniku nehamai. Nah, tapi secara sepintas itu tidak signifikan perbedaannya. Tapi kita tidak usah konsen ke sini, hanya persoalan irama. Artinya cara penyampaian. Tetapi pada dasarnya semua orang akan memahami bahwa artinya seperti itu. Ya, sama halnya ketika kita alihkan kata nehamai tadi menjadi, kita tambahkan kata nehamai tadi dengan kata kerja. Misalnya, nehamai okarada, nehamai okumala. Nah, nehamai okarada itu artinya di manakah kamu kerja,
di mana kamu kerja, atau kamu kerja di mana. Nah, nihamai okarada. Jadi nihamai okumala, kamu hendak kemana, kamu akan kemana, atau nihamai omaigo, kamu dari mana. Jadi ada satu lagi yang menarik di sini. Jadi yang membedakan kadang-kadang ucapan daripada dialek daripada setiap kalimat itu tergantung kalimat tanyanya berada di awal atau di akhir. Tetapi seperti kalimat saya pertama tadi, bahwa tidaklah begitu penting untuk dialek, yang penting pengucapannya benar. Jadi misalnya okarada. Jadi ada satu lagi, kita konsen di kalimat pengucapan. Jadi dan tulisan okarada, da. Jadi lidah kita di depan da, okarada. Nah, kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, maka penyebutan da ini itu terdiri dari dua huruf, D dan J, disebut da. Ada lagi penyebutan kalimat kata lain yang biasa kita dengar adalah misalnya ro. Ini biasa kita jumpa dengan kata misalnya rohia, rofa, derompa, oroleo. Nah, jadi pengucapan ro ini ketika kita tuliskan terdiri dari dua huruf G dan H. Jadi dibaca ro. Nah, sama juga dengan da. Ini dituliskan dalam dua huruf D dan J, disebut da. Nah, jadi ketika kita memaksakan menggunakan misalnya tadi roleo terdiri dari dua huruf G dan H, ro, dan kita sebut hanya dengan goleo. Nah, itu berbeda arti. Jadi memang satu hal yang sering saya katakan untuk belajar bahasa Muna itu pada dasarnya itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada da, ada fa, ada da, ada ro. Nah, jadi ketika kita sudah tahu itu, maka salah satu hal bisa memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Muna. Tetapi saya kembali tadi bahwa kalimat nehamai, ketika kita sudah menghafalkan kata nehamai dan beberapa kata benda atau kata kerja, maka kita sudah bisa berbicara bahasa Muna. Nah, step 1 seperti itu. Jadi misalnya kita mau bertanya, kamu tinggal di mana? Omelate nehamai omelate. Jadi omelate nehamai melate. Jadi omelate seperti kalimat pertama tadi, bahwa ketika kita ada awalan tambahan o, berarti menunjuk seseorang yang ada di depan kita. Misalnya tadi dari yang statement awal saya, misalnya okumala nehamai, ada awalan o yang terdiri dari kata kumala atau kala. Okumala nehamai. Jadi awalan o dan ku menunjuk orang yang ada di depan kita. Okumala, omaigo. Tapi pada dasarnya awalan o ini untuk menunjuk orang yang ada di depan kita. Omaigo nehamai. Nah, dari mana? Omelate nehamai. Omelate asal kata late, dan o menunjuk seseorang yang tinggal di mana. Jadi ada satu yang unik. Saya nanti bahas di step-step kedua, awalan-awalan dan akhiran-akhiran kata
bahasa Muna, awalan-awalan dan akhiran bahasa Muna, sehingga kita bisa bedakan bahwa kita bisa pisahkan bahwa tidak semua kita menunjuk seseorang yang ada di depan kita itu dengan awalan O. Misalnya tadi, okumala nehamai dan omaigo nehamai, asal kata maigo dan kala, asal kata kala itu awalannya sudah berbeda walaupun hanya satu huruf yang sama O, sama-sama menggunakan O. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita mau belajar yang sederhana, hafalkan kata per kata, satu kata, dua kata, dan mulailah dengan kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan sehari-hari. Dan tentu pastinya memperbanyak kosakata atau kata-kata, hafalan-hafalan kata-kata bahasa Muna. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih jauh tentang bahasa Muna, bisa juga komen di bawah di kolom komentar di video ini. Mungkin ada saran-saran seperti apa cara kita belajar bahasa Muna. Tapi ini tentu sangat yang saya sampaikan tadi sangat dasar. Masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa mulailah dengan berbicara bahasa Muna dari dalam rumah kita sendiri dengan kalimat-kalimat sederhana. Misalnya, marilah kita makan, ayo makan, maimo dofumago, mau kemana? O kumala nehamai, dari mana? O maigo nehamai, nehamai lambumu, di mana rumahmu? Nah, o melate nehamai, kamu tinggal di mana? Itu. Ayo mampir dulu, angka deki. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai dengan kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan sehari-hari. Oke, step 1 untuk menjawab komentar teman kita tadi. Semoga bisa bermanfaat, bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuan kita, kekayaan kita untuk menjaga kekayaan bahasa kita, suku Muna dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Siomo nevine nefua dapo abatora o kakawasa nafua o umur mewanta o kagosa. Dan tentu kita bisa berbicara lagi seperti sekarang ini. Terima kasih Dosa Bangkahi yang sudah nonton, yang sudah membantu follow up supaya video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Saya Julhan Sifadi di akun Kambage Buna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.